Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tanya akan melanjutkan video kedua tentang proses base organization. Kenalan dulu atau Nama saya Saida dengan NIM 10201239. nama saya Rafi Zazada dengan NIM 2012330005. Nama saya Jian dengan NIM 102013330055. Saya Muhammad Tahido dengan NIM 102012130413. Nama saya Ronaldo, NIM 102013003336. Nah, seperti yang udah dibahas sama Raffi tadi tentang soal proses based organization. Intinya konsep ini menekankan bahwa strategi perusahaan harus menjadi penggerak utama dalam mendesain proses bisnis. Nah, dari proses bisnis itulah baru ditentukan bagaimana bentuk atau desain organisasinya. Tapi sebelum membahas organisasinya, kita perlu paham dulu apa yang dimaksud dengan proses. Gampangnya, proses adalah urutan aktivitas kerja yang memiliki awal, akhir, serta input maupun output yang jelas. Jadi, setiap kerjaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau kita mengaitkannya dengan dunia bisnis proses adalah sekumpulan tugas yang saling berhubungan dan menggunakan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan sesuatu tujuan yang jelas, yaitu menghasilkan output yang berorientasi pada pelanggan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, dalam proses base organization ini, struktur organisasi itu benar-benar disesuaikan dengan proses bisnis end to end ataupun hulur ke hilir. Yang dimana hal ini tuh membuat struktur dari prosesnya itu menjadi terintegrasi ibaratnya, sehingga alur kerjanya itu lebih jelas dan proses pengambilan keputusannya juga pun lebih efektif. Ada beberapa keunggulan kalau organisasi memakai model ini. Yang pertama, fokus kita jadi benar-benar ke pelanggan dan hasil akhir. Lalu yang kedua, efisiensinya bisa terlihat secara menyeluruh, bukan cuma per bagiannya saja. Selain itu, setiap individu juga punya rasa tanggung jawab yang kuat terhadap output dari proses tersebut. Nah, tapi kita juga harus melihat nih dari sisi kelemahannya pekerjaan individu itu biasanya jadi lebih ibaratnya lebih menuntun ataupun berat karena cakupannya cukup luas gitu. Terus juga butuh investigasi yang besar untuk mengubah sistem lama. Selain itu juga model ini tuh ibaratnya tuh relatif sulit untuk diterapkan dan dikembangkan jika skala organisasinya sudah sangat besar. Jadi ini sebagai penutup aja, walaupun punya tantangan tersendiri, pendekatan ini tuh sangat relevan untuk sebagai menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. Jika dikelolanya dengan baik, organisasi itu akan menjadi lebih adaptif, efisien, dan yang paling penting tetap terorientasi pada kebutuhan pelanggan. Mungkin sekian dari video kedua di kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.